Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pelatih Eropa puji kehebatan Sintayong. Garuda Asia melanjutkan tren positif di Jerman. Putusan FIFA jadi sorotan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan menjelang duel melawan Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab kondisi psikis lawan tak bagus, lantaran tak pernah menang dalam 9 laga terakhir. Salah satunya saat berjumpa dengan Mark Klok dan kawan-kawan, di mana tim temuan disikap 7-0. Kemudian terkini Brunei Darussalam terbantai di FIFA Matchday September kemarin, yakni ketika melawan Hong Kong dengan skor 10-0. Melihat catatan itu, anak asuh Sintayong berpotensi untuk mengalahkan skuad pimpinan Mario Rivera. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius menyelipkan sebuah pujian khusus untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu sudah melakukan pekerjaan yang baik bersama dengan skuad Garuda. Tak ingin menanggapi nama Alvendra Dewangga yang kini tak muncul dalam daftar pemain pilihan skuad Garuda, pelatih asal Malta ini justru mengakui nama-nama pemain yang kini dipilih oleh Sintayong merupakan amunisi terbaik yang mana layak untuk memperkuat tim merah putih di ajang internasional. Posisi back sayap kanan Timnas Indonesia akan menjadi medan untuk unjuk gigi 3 pemain berkualitas. Semua posisi tersebut akan diperebutkan oleh Asnawi Makualam dari Jeonnam Dragons, Sandy Walsh dari Calvi Midtjylland, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Namun Asnawi Makualam tentu menjadi prioritas untuk memperkuat posisi back sayap kanan Timnas Indonesia. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 32 pertandingan bersama skuad Garuda. Apalagi status kapten yang dia dapatkan jadi hal yang sulit untuk diambil alih oleh pemain lain. Namun, Sintayong diprediksi tidak akan dengan mudah memberikan posisi tersebut. Memanggil Zaki Ashraf di detik-detik akhir memberikan sinyal bahwa pos back sayap kanan Timnas Indonesia akan semakin memanas. Akan tetapi Sandy Walsh jadi pemain yang memiliki kans lebih besar untuk menggeser Asnawi dari posisi tersebut. Apalagi pemain berusia 28 tahun ini memiliki nilai tawar yang lebih dengan keunggulannya tampil di beberapa posisi. Ditambah lagi usianya Jordi Amat di skuad Garuda membuat Sandy Walsh berpeluang akan bertugas sebagai bek tengah untuk mengisi posisi tersebut. Badai cedera cukup mengganggu Timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam. Kondisi tersebut membuat Sintayong cepat-cepat merombak kembali pemain pilihannya untuk pertandingan melawan tim temuan nanti. Sintayong kemudian memanggil Hoki Chandraka dari PSS Sleman, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, dan Fahrudin Arianto dari Madura United, yakni untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan oleh pemain yang mengalami cedera. Hoki sendiri jadi pemain yang banyak disorot oleh netizen karena diberikan kesempatan bagi Sintayong. Dari komposisi terbaru ini, Sintayong terlihat tidak memandang rebel laga melawan Brunei Darussalam. Selain menurunkan pemain terbaiknya, dia cukup selektif dalam pemanggilan pemain kali ini. Dalam kesempatan ini, Hoki Caraka pun berjanji akan memanfaatkan secara maksimal. Terlebih lagi, Hoki Caraka menyadari bahwa perebutan posisi di lini depan Timnas Indonesia begitu sengit. Egy belakangan ini menjadi sorotan karena dianggap kurang layak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk prakualifikasi Piala Dunia versus Brunei Darussalam. Penyebabnya adalah Egy Maulana Fikri tampil buruk di Asian Games kemarin. Di sisi lain, pelatih Dewa United John Oldie Rikeri secara terang-terangan menyinggung nama Egy Maulana Fikri, di mana winger asal Sumatera Utara itu disebut sebagai pemain kunci yang bisa membuka atau menciptakan peluang. Ia bahkan menganggap hadirnya Egy Maulana Fikri di lini depan Dewa United membawa angin segar. Egy sendiri memang termasuk dalam jajaran pemain yang menciptakan banyak assist pada musim ini, di mana ex-FK Sandika itu telah mencatatkan 4 umpan kunci dan jadi yang terbanyak di kubu Dewa United atau tepatnya 2 angka dari top assist sementara Liga 1 musim ini. Tampil dalam 12 laga bersama Dewa United di Liga 1 musim lalu, dia telah mencatatkan 2 gol dan 4 assist. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia telah bersiap-siap menghadapi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain pun sudah diumumkan dengan mengombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior. Dan rupanya, kini posisi Marcelino Ferdinand sebagai pemain termuda di skuad Timnas Indonesia telah tergeser, yakni oleh gelandang Arema FC Arkan Fikri, yang mana saat ini masih berusia 18 tahun.
Ia merupakan salah satu pemain termuda dalam skuad Garuda. Pemain serba bisa ini akan bersatu padu dengan para pemain senior seperti Margot, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Penampilan Stefano Lillipali bersama Borneo FC di BRI Liga 1 2023-2024 cukup moncer. Sebab dalam 14 pertandingan pemain yang akan disapa Fando ini berhasil membubuhkan 6 gol dan 6 assist. Kendati demikian, tidak ada nama Fando dalam 25 pemain yang dipanggil Sintayong. Sementara saat dikonfirmasi media, saat Borneo FC menjalani official training di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Kamis kemarin, Stefano Lillipali enggan untuk berkomentar terlalu banyak. Ia hanya mengatakan jika itu sudah menjadi pilihan dari Sintayong dan lebih memilih fokus bersama Borneo FC. Lionel Natal Sinathrya, salah satu bibit muda berkualitas yang dimiliki oleh Indonesia. Terkini, cuplikan gol berkelas yang dilesakan sang pemain bersama PSG Academy viral di media sosial. Kala itu Lionel Sinathrya melakukan dribble hingga mengecoh kiper lawan. Ia lalu menggiring bola ke samping kanan gawang. Dengan gerakan memutar, ia melesakkan gol. Meski belum jelas apakah Lionel berniat untuk memberikan umpan cutback atau langsung mencetak gol, tapi bolanya mendarat dengan sangat akurat di tiang jauh. Lionel Sinathrya yang menggunakan nomor punggung 21 itu pun melakukan selebrasi bersama teman-teman satu tim di PSG. Meski memiliki talenta yang luar biasa, namun hal tersebut belum mampu memuaskan tim kepelatihan Bima Sakti, sehingga sang pemain harus dicoret dalam seleksi timnas Indonesia U17 kemarin. Uji coba internasional timnas Indonesia di Jerman kembali mendapatkan hasil positif. Anak asuh Bima Sakti berhasil mengkandaskan VfL Osnabrück U19. Uji coba internasional timnas Indonesia U17 di Jerman kembali mendapatkan hasil positif. Anak asuh Bima Sakti berhasil mengkandaskan VfL Osnabrück U19. Pada laga itu, pemain keturunan Korea Selatan Ji Do-bin mampu mencatatkan namanya di papan skor. Hingga akhir laga, timnas Indonesia U17 menang 2-1 atas VfL Osnabrück. Meski demikian, timnas Indonesia U17 dalam laga melawan tim Jerman ini masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya. Terbukti saat jalannya babak pertama, anak asuh Bima Sakti kesulitan menemukan celah di pertahanan sang lawan. Namun berkat pergerakan dari Ji Do-bin atau pemain keturunan asal Korea, timnas U17 berhasil membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-42. Kemudian gol kedua Indonesia lahir dari Aulia Rahman di babak kedua. Ia menjebloskan bola ke gawang lawan pada menit ke-80. Kehidupan si pemilik lemparan jarak jauh, Pratama Arhan selalu menarik perhatian. Apalagi semenjak sang pemain memutuskan untuk menikah muda. Karena cukup jarang mengunggah kehidupan pribadinya, update kecil pun menjadi riuh perbincangan. Salah satunya untuk kali pertama Arhan mengunggah potret bersama sang istri di akun Instagram pribadinya. Ia melakukan itu dalam rangka hari bahagia wanita tercintanya, yakni hari ulang tahun. Foto-foto yang diunggah menggambarkan bagaimana kebersamaan mereka. Meski baru seumur jagung, keduanya tampak semakin mesra. Tentu saja sederet foto yang diunggah Pratama Arhan bersama Azizal Salsa ini pun langsung mendapatkan perhatian dari warganet. Tak tanggung-tanggung, hingga saat ini postingan tersebut telah mengumpulkan hampir 2,8 juta tanda suka. Piala Dunia 2030 akan menjadi kali pertama turnamen tersebut akan diselenggarakan di 6 negara di 3 benua. Namun kelompok penggemar dengan cepat menentang rencana penyelenggaraan Piala Dunia 2030 multi benua itu. Mereka menggambarkannya sebagai akhir dari Piala Dunia yang sudah lama dikenal. Sementara itu dalam waktu 1 jam setelah pengumuman FIFA, kantor pers Arab Saudi telah menerbitkan pernyataan dari putra mahkota kerajaan Mohammed bin Salman, di mana Mohammed bin Salman menyatakan keinginan negaranya untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2034, dan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AOC juga telah memberikan dukungannya di balik upaya tersebut. FIFA melanjutkan siklus kehancurannya terhadap turnamen terhebat di dunia. Mengerikan bagi para supporter, mengabaikan lingkungan dan menggelar karpet merah untuk tuan rumah tahun 2034 dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Tulis Football Supporters Europe di akun X.